灵力苦救，你干什么？杀你！ Di saat Hongdi ingin melarikan diri dari tempat yang akan hancur, dia terkejut melihat Wang Lin yang sekejap muncul di depannya. Dia telah terluka dan kehilangan kekuatannya sebagai seorang kultivator Soul Formation tahap akhir. Dengan kondisinya itu, kemungkinan Wang Lin dapat membunuhnya. Dia segera berkata, "Cheng Niu, jika kau membunuhku, Suzaku tidak akan memaafkanmu." Wang Lin hanya tersenyum dingin saat mendengar itu. "Hongdi, seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku seperti itu," kata Wang Lin seraya mengeluarkan bendera larangan dan mengibaskannya menyebabkan riak pembatas berkumpul bersama dan berubah menjadi tombak di tangan Wang Lin saat ia berjalan menuju Hongdi. "Hongdi, apa kau tidak ingin bertarung denganku lagi?" kata Wang Lin dengan dingin. Dia melesat dengan tombaknya hingga robekan celah spasial terbuka. Tombak itu melesat dan akan menghancurkan kepala Hongdi. Wajah Hongdi berubah jelek saat melihat itu. Ia segera mengeluarkan pedang terbang untuk menangkis serangan tombak lalu berkata, "Cheng Niu, kau gila. Tempat ini akan runtuh. Jika kau tidak melarikan diri sekarang, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini," kata Hongdi dengan dingin. Banyak robekan spasial yang muncul di sekeliling mereka. Jika dia terjebak di dalamnya, dia pasti akan mati. Pedang terbang di tangannya hancur berkeping-keping dan serpihannya berhamburan ke segala arah dan menghilang ke dalam celah spasial, sementara tombak di tangan Wang Lin menjadi lebih ganas. "Tidak akan terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu," kata Wang Lin dengan dingin. Kemarahan melonjak di wajah Hongdi saat mendengar itu. Segel di tangannya berubah dan tekanan udara dingin yang liar segera menyapu ke arah Wang Lin. Di hadapan tekanan domain es yang sangat kuat ini, Wang Lin tidak panik. Sebaliknya matanya semakin dingin saat dia menerjang dengan tombaknya. Dia harus membunuh Hongdi. Gadis ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Wajah Hongdi nampak berubah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggunakan gelang giok putih untuk menangkis serangan tombak hingga tombak hancur dan berubah kembali menjadi kabut yang menghilang ke dalam riak bendera larangan. Hongdi terbang mundur setelah menggunakan gelang giok putih untuk menangkis tombak dan batuk seteguk darah. Segel di tangannya berubah dan domain es yang kuat segera menyerang Wang Lin menyebabkan pikirannya menjadi sedikit kaku. Namun, tekad membunuh Wang Lin sangat kuat. Meskipun domain itu mempengaruhinya, namun tubuhnya tidak berhenti. Dia membalikkan tangannya dan 9 ukiran kayu muncul di hadapannya sebelum berubah menjadi 9 boneka. Sementara segel berubah di tangannya saat dia melepaskan gelombang domain waktu menyebabkan waktu mulai melambat. Di saat keduanya bertarung, tempat di sekitarnya mulai runtuh lebih cepat, dan kekosongan sudah mulai melahap lebih luas. Melihat itu Hongdi segera berteriak dengan dingin, "Cheng Niu, aku murid inti Suzaku, jika kau membunuhku, kau akan mati dengan mengerikan," kata Hongdi dengan wajah dipenuhi ketakutan dan tubuhnya mundur dengan cepat. Sementara itu domain waktu menyebar dari 9 boneka kayu saat Wang Lin berkata, "Domain waktu." Domain waktu ini didapatnya dari King Song dari aliansi 4 sekte yang berada di tahap tengah formasi jiwa, jadi domainnya sudah berisi kemampuan untuk menyerang. Di bawah pengaruh domain waktu, tubuh Hongdi menjadi melambat. Mata Hongdi dipenuhi kebencian saat dia mengangkat tangan kanannya dan melafalkan mantra aneh. Tiba-tiba, gelang giok putih itu memancarkan cahaya terang yang menghantam domain waktu yang langsung runtuh dan Wang Lin merasakan rasa sakit di jarinya. Gelang Hongdi melepaskan cahaya putih yang berkumpul dan membentuk lubang spasial hitam di belakangnya. Jika dia berhasil masuk ke lubang hitam itu, dia akan selamat dan kembali ke Suzaku. Sementara Hongdi dengan cepat mundur dan terbang menuju lubang hitam, suaranya yang dingin terdengar, "Cheng Niu, aku akan mengingatmu." Pikiran segera melintas di benak Wang Lin saat melihat itu, tangannya segera mengeluarkan sesuatu. "Hongdi, lihat apa ini," kata Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan sebuah kipas dengan 2 bulu muncul di tangannya. Mata Hongdi tiba-tiba tertuju pada kipas itu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kakinya tanpa sadar berhenti sejenak. Itu kipas kakak perempuan. Wang Lin tersenyum licik di dalam hatinya. Waktu jeda ini sangat berharga baginya. Sambil menahan medan kejam di tubuhnya, dia dengan cepat melemparkan kipas ke depan dan jiwanya terbang keluar. Dia meraih kipas dan mencabut salah satu bulunya.
bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan Wang Lin yang melesat ke arah Hongdi dan meledak dengan keras. Bayangan itu meledak dan kekuatan penghancur menghantam Hongdi hingga ia memuntahkan darah, wajahnya berubah drastis dan segera mundur mendekati lubang hitam. Tapi pada saat ini, jiwa Wang Lin sekejap muncul di belakangnya dan mengulurkan tangannya. Melihat itu, Hongdi segera mengangkat tangan kanannya dan sinar cahaya putih keluar dari tubuhnya. Kejutan melintas di mata Wang Lin saat melihat itu, dia bisa merasakan jiwa asalnya melemah dengan cepat saat cahaya putih muncul. Dengan kejam Wang Lin segera menyerang dan merobek tangan Hongdi hingga putus. Hongdi segera merasakan rasa sakit yang tak tertahankan dan pingsan, sementara tubuhnya dengan cepat memasuki lubang hitam yang kemudian menutup. Wang Lin menghela napas dalam saat melihat itu, jiwanya segera kembali ke tubuhnya. Wanita ini terlalu sulit untuk dibunuh. Gumam Wang Lin memegang bulu yang tersisa sebelum dengan cepat menyerbu ke arah pintu masuk. Meskipun aku belum membunuhnya, aku bisa menggunakan kutukan pada tangan wanita ini, akan kubuat dia selamanya berada di tahap pembentukan jiwa, pikir Wang Lin dengan kejam. Sementara itu orang tua dari Sekte Mayat juga terbang menuju pintu masuk. Namun suara gemuruh terdengar dari pintu masuk yang runtuh, membuat ekspresi getir di wajah orang tua itu, bahkan Cihu pun nampak terkejut. Ketika Wang Lin melihat pintu masuk yang runtuh, ia segera berbalik dan berlari ke tanah. Dengan mata spiritualnya ia memindai dan menemukan sebuah lubang di tanah yang belum runtuh dan segera masuk ke dalamnya. Lelaki tua dari Sekte Mayat itu berbalik dan memasuki arah lubang tempat Wang Lin masuk. Cihu berpikir sejenak, ia memiliki kompas bintang, tapi terlalu rusak untuk digunakan, jadi dia hanya bisa mengikuti di belakang lelaki tua itu. Sementara itu Zhou Yi memeluk wanita mayat kesayangannya. Ting Er, lihat, orang yang mencurimu melarikan diri, aku sudah mengatakannya sebelumnya, siapapun yang berani mencurimu harus mati. Aku akan membunuh orang ini, lalu kita bisa menghilang bersama dalam kehampaan ini, kata Zhou Yi segera mengejar lelaki tua dari Sekte Mayat dengan kekejaman di matanya. Wang Lin memasuki terowongan dan segera turun. Suara runtuhnya lapisan ketiga perlahan menghilang, lapisan keempat adalah tempat teraman saat ini. Saat Wang Lin turun, dia diam-diam berpikir, satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan kompas bintang milik Cihu. Dia terus turun untuk waktu yang lama sebelum melihat cahaya di ujung terowongan. Namun, dia tidak segera keluar. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu dengan cepat terbang melewati terowongan dan melewati Wang Lin. Dia berhenti sejenak dan mendengus sebelum terbang menuju cahaya. Tak lama kemudian, Cihu muncul dan melihat Wang Lin. Cihu, tingkat kultivasi kita adalah yang terendah di sini. Kita harus berhati-hati terhadap lelaki tua dari Sekte Mayat itu, kata Wang Lin mengirimkan suaranya. Cihu mengangguk, keduanya keluar dari terowongan pada saat yang sama. Keduanya terkejut saat melihat beberapa istana yang sangat megah dan besar. Semuanya terbuat dari batu-batu roh, istana di tengah adalah yang paling megah. Bahkan dari jarak sejauh ini, mereka dapat merasakan tekanan energi spiritual surgawi yang padat. Cihu menghirup udara dingin, mungkinkah istana itu terbuat dari batu giok surgawi? Pikiran spiritual Wang Lin memindai. Setelah menyapu area itu, dia juga terkejut saat menemukan istana itu tidak hanya terbuat dari batu giok surgawi murni, melainkan ada batu roh yang tercampur di dalamnya. Satu suara tua tiba-tiba terdengar dari kejauhan, istana Raja Surgawi, seru lelaki tua Sekte Mayat begitu terkejut. Aku tidak tahu istana Raja Surgawi yang mana ini. Tapi jika melihat betapa terawatnya istana ini, pasti ada mayat seorang Raja Surgawi di dalamnya. Gumam orang tua Sekte Mayat itu tertawa keras dan melesat ke depan salah satu istana. Tepat di saat yang sama, Zhou Yi sekejap muncul sambil memeluk mayat wanita di tangannya. Zhou Yi hanya butuh 3 langkah untuk tiba di hadapan lelaki tua dari Sekte Mayat yang terkejut. Zhou Yi mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu dengan dingin sebelum menyerang. Wajah lelaki tua itu berubah lagi saat dia dengan cepat menghindar dan berteriak dengan marah. Zhou Yi, dasar orang gila, aku sudah mengembalikan mayat itu padamu. Kenapa kau masih menyerang juga? Tempat ini pasti berisi banyak mayat lainnya juga, cari saja mereka kalau kau mau. Kenapa kau masih terus mengejarku?
Wajah Zoe yang dingin tidak menjawab. Dia dengan kejam melangkah maju dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Di tengah gemuruh yang hebat ini, tubuh Zoe yang nampak seperti iblis melesat ke arah lelaki tua itu menyebabkan langit di sekitarnya mulai bergemuruh saat keruntuhan besar mulai menyebar sekitarnya. Sementara itu suara Zoe yang dingin bergema, hati Daoku adalah Ting Er, mati demi Ting Er, aku benar-benar puas. Ekspresi lelaki tua itu nampak kusam dan segera mundur. Dia tahu bahwa Zoe akan segera mati, jika dia bisa menunda sedikit saja, Zoe akan menghilang. Sosok api Zoe terbang melintasi langit sambil menciptakan ledakan sonik, langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat turun dari langit. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia segera didorong turun dari langit dan tidak bisa bergerak di tanah. Dia menatap Cihu, yang kondisinya bahkan lebih buruk. Cihu terduduk lemas di tanah tanpa daya untuk melawan. Bahkan istana di tanah pun hancur menjadi puing-puing dan retakan mulai menyebar. Wang Lin mengerutkan keningnya saat melihat itu, kejutan melonjak ke matanya dengan wajah nampak tenggelam saat menatap tubuh Zoe yang berkobar hebat itu, bahkan dengan kekuatan mentalnya, tubuhnya tanpa sadar gemetar. Jadi ini yang namanya Dao, sayangnya, ini adalah akhir hidupku. Guru pernah berkata bahwa mereka yang mencari Dao bersedia mati saat matahari terbenam jika mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari, jadi ini yang guru maksud, pikir Wang Lin dengan wajah tenggelam. Sebuah manik merah seukuran kepalan tangan muncul di dahi Zoe, tapi manik itu segera hancur dan menyatu dengan meteor api yang terbakar. Api berkobar menghilang, memperlihatkan sosok Zoe yang diselubungi cahaya merah berdiri di langit. Sesaat kemudian jari kirinya perlahan menunjuk ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu hendak menghindar, tapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya nampak pucat saat dia menatap Zoe dengan cara yang terkejut dan berseru, "Ini, kultivator Askenden, di bawah kekuatan kultivator Askenden, dia tidak punya peluang sama sekali untuk melawan. Perbedaan domain bisa menghancurkan segalanya." Zoe bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua yang nampak begitu terkejut itu. Dia hanya menatap mayat perempuan di pelukannya dan berbicara, "Saat pertama kali aku datang ke alam surgawi, aku bertemu denganmu dan jatuh cinta. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan memilih untuk bertemu denganmu lagi," kata Zoe dengan lirih. Dulunya, Zoe adalah murid yang sangat berbakat di Sekte 5 Elemen. Tapi demi mayat wanita ini, dia rela meninggalkan sektenya sampai mendapat julukan orang gila pencinta mayat. Namun meminjam domain kegilaan, kultivasinya justru menjadi lebih kuat hingga ia mencapai tahap transformasi jiwa. Zoe mengalihkan pandangannya ke Wang Lin dan Cihu. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Cihu dan berkata dengan tenang, "Adik kecil, maukah kamu membantuku merawat istriku?" tanya Zoe. Tubuh Cihu dicengkeram oleh kekuatan misterius. Dia menatap Zoe dengan ekspresi ketakutan. Cihu tersenyum getir dalam hatinya, jika para tetua di klannya mengetahui hal ini, itu akan mempengaruhi reputasinya. Namun permintaan dari seorang kultivator Askenden, tidak berani dia menolaknya. Dia hanya menarik napas dalam dan berkata, "Saya junior bersedia." Mendengar Cihu menghela napas dalam, Zoe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah tuan muda klan iblis raksasa, jadi wajar saja jika kamu takut mengikuti jejakku, lupakan saja." Setelah mengatakan itu tatapannya beralih ke Wang Lin dan bertanya, "Apakah kamu bersedia membantuku?" Wang Lin segera merasakan tekanan di tubuhnya berkurang dan merenung sesaat. Zoe melihat Wang Lin dan berkata, "Istriku membutuhkan batu giok surgawi untuk memastikan tubuhnya tidak berubah. Setiap 1000 tahun, kamu akan membutuhkan 1000 buah batu giok surgawi, agak sulit, tapi tidak terlalu sulit, apakah kamu bersedia membantu?" Wang Lin merenung sejenak dan menjawab, "Saya tidak berani berjanji bahwa saya bisa memperoleh batu giok surgawi sebanyak itu." Zoe tersenyum kecil sambil menatap ke langit dan berkata, "Adik kecil yang baik, aku tidak akan membiarkanmu membantuku selama ribuan tahun tanpa hasil." Wang Lin menatap Zoe, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun.
Zhou Yi mengulurkan tangannya dan istana mulai runtuh ketika banyak pecahan batu giok surgawi beterbangan keluar dan membentuk pagoda. Zhou Yi menatap mayat wanita itu sekali lagi sebelum melemparkannya ke dalam pagoda. Setelah itu Zhou Yi menunjuk dengan tangan kanannya dan pagoda itu menyusut dan terbang ke tangan Wang Lin. Saat Wang Lin menyentuh pagoda, kekuatan misterius memasuki tubuhnya membuat jejak tambahan di jiwanya. Pagoda ini berisi wilayah kekuasaanku. Jika kau menemukan tempat yang dingin dan meletakkan pagoda ini di sana, maka akan terbentuk penghalang selebar 100 meter. Mereka tidak akan dapat melewati penghalang itu tanpa persetujuanmu, kecuali jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku, kata Zhou Yi. Dia menunjuk dahinya dan sebuah batu giok merah seukuran jarinya muncul dan terbang ke arah Wang Lin. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu, kristal Askenden. Barang ini tidak berguna untukmu saat ini, tapi jika suatu hari kau akan mencapai tahap Askenden, maka barang ini dapat membantumu. Wajah lelaki tua sekte mayat sangat terkejut saat menatap kristal Askenden itu. Keserakahan yang kuat muncul di wajahnya. Giok itu terbentuk saat seorang kultivator mencapai tahap Askenden. Itu berisi persepsi mereka tentang surga. Jika dia bisa mendapatkannya, peluangnya untuk mencapai tahap Askenden akan lebih cepat. Sementara itu Cihu juga menatap kristal Askenden itu dengan mata tercengang. Dia tidak menyangka Zhou Yi akan memberikan hadiah seperti ini. Selain itu, ini hanyalah hadiah pertama, yang berarti kemungkinan ada hadiah kedua, hadiah ketiga dan seterusnya. Hadiah kedua untukmu adalah orang tua ini, kata Zhou Yi dengan tenang. Kepala tetua sekte mayat, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kau harus menjadi budak selama 1000 tahun, apa kau bersedia? Kata Zhou Yi. Jarinya menunjuk dahi lelaki tua itu dan inti darah keluar dari dahinya dan memasuki dahi Wang Lin. Wang Lin segera merasakan semua niat lelaki tua itu dan hanya dengan satu pikiran, dia bisa menghancurkan jiwa lelaki tua itu. Lelaki tua itu hanya bisa pasrah dan berkata dengan getir, "Saya bersedia," kata lelaki tua itu dengan suara sedikit aneh. Dia dengan tidak wajar menoleh ke arah Wang Lin dan berkata dengan hormat, "Budak tua ini, Sun Tai, memberi hormat pada Tuan," kata Sun Tai dengan kepahitan di hatinya. Cihu melihat itu dan sangat menyesal. Dengan seorang budak transformasi jiwa, dia bisa menjadi kepala klan dan bebas pergi kemana saja di Suzaku. Sementara Cihu merasakan penyesalan yang mendalam, tubuh Zhou Yi sudah hampir mencapai titik ambang kematian dan akan menghilang, namun pagoda di tangan Wang Lin tiba-tiba terbang dan mayat wanita itu keluar dari pagoda dan melayang di udara. Suara misterius seperti alunan musik yang merdu segera terdengar dari mayat wanita itu, "Kamu tidak akan mati."